Mutian membujuknya, karena tanpa kayu sakti, ia tidak bisa menstabilkan dunia iblis saat ini. Mutian berjanji akan melepaskan ikat rantai di tangannya tersebut apabila memberikan kayu sakti itu kepadanya. Karena terus dibujuk, yang pada akhirnya Lingxi luluh dan memberikannya. Mutian berkata ia berjanji akan mengembalikan kayu sakti itu ke tempat asalnya kalau masalah di dunia iblis telah teratasi. Di saat mereka hendak pergi, Zhu datang ke sana. Mutian segera menyembunyikan kayu sakti ke rambutnya menjadi tusuk rambut. Di lain sisi, Tetua Yan dihampiri oleh Zhuang dan memberikan informasi kalau Mutian berada di Goa Siluman dan telah ditangkap. Yang pastinya, semuanya ini adalah jebakan untuk Mutian. Tetua Yan segera pergi untuk menyusul. Terlihat, Fang Ji menteleportasi Mutian dan kawan-kawan ke dalam istana sekte Tianlan. Namun, pelarian mereka berhasil dikejar oleh Zhu bersama murid lainnya. Sesaat Renzi datang ke sana dan meminta Zhu untuk tidak melukai Mutian. Ia berjanji untuk mengambil kayu sakti tersebut. Ia pun mendekati Mutian dan membisikkan sesuatu hal, yang dimana Renzi akan berpura-pura disandera olehnya, supaya Mutian bisa lepas. Dari kejauhan, Zhuang segera menteleportasi mereka semua dari sana, yang menyebabkan Zhu gagal menangkapnya. Lalu keesokan harinya, Zhu melapor kejadian tadi kepada Shibo. Di sana, Shibo memintanya untuk tak usah mengejar Mutian lagi, karena semuanya ini bagian dari rencananya. Yang ternyata ia sengaja membiarkan Mutian mengambil kayu sakti tersebut. Mereka tak perlu khawatir karena kayu sakti yang diambil oleh Mutian adalah palsu. Sedangkan ia saat ini mendapatkan bunga anggrek ungu dari bangsa iblis. Sisanya, ia tinggal memfitnah Mutian yang telah mengkhianati aliansi manusia dan iblis dengan mencuri kayu sakti tersebut. Shibo juga memerintahkan Zhu untuk menemui Jiyu dan meminta 200 siluman lagi saat ini. Zhu lalu pergi ke suku siluman dan menyerang Jiyu agar menyerahkan 200 siluman kepadanya. Jiyu yang tidak berdaya tidak bisa melawan perintahnya. Mutian lalu kembali ke markasnya dan dengan bangga ia menunjukkan kayu sakti milik bangsa iblis yang berhasil ia dapatkan. Sesaat, Sugiono mencoba mengeceknya dan ia tiba-tiba sangat marah karena kayu sakti itu adalah palsu. Akhirnya Mutian menyadari kalau ia telah ditipu dan dijebak oleh Shibo. Ia tidak menyangka akan hal tersebut. Sugiono lalu menanyakan keberadaan bunga anggrek ungu kepadanya. Mutian menjawab bunga tersebut ia serahkan kepada Shibo. Sontak, Sugiono menjadi sangat kesal dengan tindakannya saat ini. Di kota Kinzo, wajah Mutian bersama bangsa iblis lainnya dianggap sebagai pengkhianat yang telah merusak aliansi yang dibuat oleh Shibo. Shibo akhirnya memberikan perintah kepada Zhu untuk mengejar Mutian dan menangkap bangsa iblis lainnya beserta Lingxi yang juga ikut pergi. Renzi meminta Shibo untuk memberikan perintah penangkapan itu kepadanya. Ia yakin Lingxi tidak ada sangkut pautnya mengenai masalah saat ini. Shibo menerima permintaannya dan kali ini Renzi memimpin pasukan. Sesaat, Bambang tidak ingin anaknya memimpin pasukan tersebut, namun tidak diperdulikan oleh Shibo dan tetap memilih Renzi. Lalu setelah itu, Shibo memanggil Zimo dan memintanya untuk pergi memata-matai setiap pergerakan Renzi. Ia tahu Zimo adalah iblis dan ia tidak akan membunuhnya asalkan mau bekerja untuknya. Zimo yang tidak ada pilihan menerima perintahnya. Di tempat lain, Fang Ji membawa Shaozi untuk melihat pemandangan di malam hari. Namun karena cuaca terlalu dingin, mereka pun memilih pergi ke goa untuk menghangatkan tubuh mereka. Jelas di sini,
Fang Ji sangat menyukainya dan hendak mengungkapkan perasaannya kepada Shaozi. Namun hal itu tidak jadi dikarenakan tiba-tiba ada asap ungu yang menyelimuti goa tersebut yang membuat mereka berdua langsung pingsan seketika. Sementara di tempat lain, Sibo yang lagi mengobati lukanya tiba-tiba diserang oleh Zhuang dan berhasil merebut bunga anggrek ungu darinya. Karena hal tersebut, Sibo merasa penasaran siapa pria bertopeng ini, karena bisa tahu kalau ia sedang sakit. Lalu keesokan harinya, Mutian memperkenalkan Lingxi kepada Sugiono. Ia adalah temannya dan bukan orang jahat. Namun tetap saja Sugiono tidak suka melihat keberadaan Lingxi yang merupakan pembasmi iblis. Lingxi berkata ia memang pembasmi siluman dan iblis, namun setelah melihat semuanya ini, ia telah sadar tidak semua iblis atau siluman jahat. Mulai sekarang ia akan menangkap siluman atau iblis yang jahat saja. Singkat cerita, Mutian membawa mereka semua untuk pergi ke desa Fulu miliknya agar bisa bertahan hidup di sana. Karena bagaimanapun juga ia sudah lama tidak pulang. Akhirnya mereka telah tiba di sebuah tempat yang bernama Desa Dahan. Sebelum sampai ke desa Fulu, mereka harus melewati desa tersebut. Mutian yang mengenal daerah itu lalu membawa mereka semua untuk beristirahat dan makan di sebuah kedai. Oh, 好，走走走。 Saat sedang asik-asiknya makan, tiba-tiba mereka semua pingsan di tempat. Yang ternyata pemilik kedai, suami istri tersebut menyadari bahwa yang datang ke tempatnya saat ini adalah sekelompok iblis. Untung saja Lingxi yang bukan iblis tidak terpengaruh dari makanan yang disediakan olehnya dan segera menangkap si pemilik kedai. Mutian lalu bertanya kepadanya alasan meracuni mereka saat ini. Pemilik kedai menjawab kalau ia beserta warga desa Dahan di saat dulu pernah diserang oleh segerombolan iblis yang membuatnya menjadi dendam dan hendak membalasnya. Lingxi lalu meluruskan masalah saat ini dan bertanya apakah ada salah satu dari wajah iblis yang berada di sana yang membuat desa itu menjadi hancur. Pemilik kedai melihat dan berkata bahwa bukan mereka pelakunya. Lingxi kembali menjelaskan kalau yang membuat kekacauan bukanlah mereka. Sama seperti manusia, iblis juga ada yang baik dan jahat, dan ia tidak boleh menganggap semua iblis sama. Menyadari kesalahannya, pemilik kedai meminta maaf kalau ia salah menangkap orang. Mutian berkata kalau ia berjanji semua iblis yang ia bawa saat ini adalah orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan. Di lain sisi, Fang Ji dan Shaozi telah tersadar di suku siluman yang ternyata Jiu orang yang membius mereka saat di goa kemarin. Ia melakukan itu supaya Fang Ji mau kembali. Jiu berkata apabila Fang Ji mau pergi, maka ia harus memberikan seorang anak. Karena ia tak mau apabila Fang Ji meninggal tidak memberikan keturunan. Setidaknya ada satu orang anak darinya yang kelak akan memimpin suku siluman di masa mendatang. Kini, Mutian bersama pasukan iblisnya bersahabat baik dengan pemilik kedai. Mereka pun makan bersama dan menginap di tempat tersebut. Pemilik kedai tidak menyangka bahwasanya iblis yang mereka kira jahat semua ternyata ada yang baik juga. Lalu keesokan harinya secara diam-diam, Tetua Li menghubungi Sibo dan memberitahukan posisinya saat ini yang berada di desa Dahan bersama Mutian. Sibo menyuruhnya untuk kembali ke dunia iblis karena sebentar lagi ia akan mengutus beberapa pasukan untuk menyerang desa tersebut dan membunuh semua iblis yang berada di sana. Apabila Tetua Li tidak kembali ke dunia iblisnya, jangan salahkan ia apabila Tetua Li juga ikut terluka. Mendengarkan hal itu, ia pun berencana akan pulang ke dunia iblis.
Sebelum Mutian dan yang lainnya pergi meninggalkan desa Dahan, dikabarkan desa tersebut telah mengalami kekeringan. Lingxi yang hebat memanggil hujan mulai melakukan sebuah ritual supaya bisa menurunkan hujan ke desa tersebut. Setelah berhasil melakukannya, semua warga desa sangat berterima kasih kepada mereka. Warga desa tidak menyangka kalau bangsa iblis sangat baik hati mau membantu. Sebelum pergi, sebagai ucapan terima kasih, semua warga desa Dahan memberikan makanan sekaligus bekal untuk perjalanan mereka. Sesaat, Tetua Li berpura-pura sakit perut selama berada di dunia manusia. Karena makanan di sana tidak cocok untuknya, ia pun izin kembali ke dunia iblis dan tidak akan melanjutkan perjalanan bersama mereka lagi. Mutian lalu membiarkannya pergi dari sana. Tak selang beberapa lama kemudian, Zhu bersama Lukman datang ke desa tersebut dan bertanya kepada pemilik kedai mengenai keberadaan para iblis yang sebelumnya datang ke desa itu. Pemilik kedai yang sadar diri dan tahu berterima kasih tidak mau mengatakan apa-apa dan berbohong kalau tidak ada iblis yang datang ke desa mereka. Zhu yang tahu mereka berbohong lalu menyakitinya dan mengancam akan membunuhnya apabila tidak mau buka mulut. Untung saja Renzi datang tepat waktu dan menghentikan tindakannya itu. Karena mereka berasal dari sekte Tianlan yang seharusnya menjaga kedamaian umat manusia. Namun kenapa Zhu justru menyakiti orang lain, yang dimana Zhu tidak mencerminkan sebagai orang yang berasal dari sekte Tianlan. Akhirnya Zhu pergi dari sana karena tidak ingin berurusan dengannya. Di lain tempat, Fang Ji dan Shao Zi dibuat kebingungan karena saat ini Ji Yu meminta seorang anak dari mereka. Salah satu syarat apabila ingin pergi, yang dimana hal tersebut tidak mungkin mereka lakukan. Fang Ji berjanji akan memikirkan sebuah cara untuk mengelabuhi Ji Yu, supaya mereka berdua bisa pergi dari suku siluman, dan kembali menemui Mutian dan kawan-kawan. Di dunia iblis, Yulei mendapatkan bunga anggrek ungu dan ia merasa heran kenapa bunga anggrek tersebut bisa kembali dengan sendirinya. Tanpa ia sadar kalau Zhuang yang mengirim bunga tersebut agar tetap aman. Di waktu bersamaan, entah apa maksud Zimo saat ini, ia menyamar menggunakan jubah hitam dan menyerang beberapa murid sekte Tianlan yang sedang berjaga. Tak lama kemudian, Lukman melaporkan kepada Renzi kalau ada iblis yang menyerang beberapa murid. Mereka pun segera pergi ke lokasi. Sesampainya di sana, Renzi segera mengejar iblis tersebut yang hampir membunuh salah satu murid yang sudah tergeletak di tanah. Ternyata semuanya itu adalah jebakan yang membuat Renzi diserang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal yang menyebabkan ia terjatuh dari jurang. Singkat cerita, Yulei telah turun ke dunia manusia. Ia pun tidak sengaja menemukan seseorang yang tergeletak di tanah, yang tak lain adalah Renzi. Dengan niat baik, Yulei ingin membantunya. Namun Renzi menolak bantuan dari bangsa iblis. Mengetahui kalau Yulei adalah istri dari Mutian membuatnya sangat terkejut. Karena Mutian tidak menceritakan apa-apa kalau ia telah menikah. Tentu saja Yulei merasa kesal karena tidak menceritakan pernikahan mereka kepada teman-temannya.
Di sisi lain, Fang Ji mendapatkan 3 ekor bayi siluman. Karena Shao Zi merupakan siluman pohon, ia pun mengambil bayi siluman pohon juga untuk membohongi Jiu dan menganggap bayi tersebut merupakan anak mereka. Setelah itu, Fang Ji memberikannya kepada Jiu dan berkata kalau anak tersebut merupakan hasil hubungan ia bersama Shao Zi. Akhirnya, mereka berdua pun bisa pergi dari suku siluman. Sementara itu di tempat lain, Mutian dan kawan-kawan telah tiba di desa Fulu yang kini telah hancur berantakan. Sesaat, mereka menerima serangan misterius. Setelah dilihat, Mutian menyadari kalau senjata tersebut merupakan miliknya yang pernah ia ciptakan untuk menakut-nakuti orang lain. Ternyata, 2 orang teman Mutian saat ini masih hidup. Melihatnya di sana, mereka berdua pun menjadi sangat senang. Kedua sahabat Mutian ini berkata, semenjak Mutian pergi meninggalkan desa Fulu, tiba-tiba orang-orang dari sekte Tianlan datang ke sana dan membunuh semua warga, termasuk kakek dan nenek Mutian. Dan pembunuh tersebut tak lain adalah Zhu. Sontak, Mutian menjadi sangat murka. Ia pun ingin pergi dari sana untuk membalaskan dendam. Namun, Lingxi segera menahannya. Karena percuma saja, Mutian saat ini balas dendam. Mereka harus memikirkan sebuah strategi sebelum bertindak. Langkah awal yang harus mereka lakukan saat ini yaitu membangun kembali desa Fulu, agar manusia, iblis, dan siluman bisa hidup berdampingan di desa tersebut. Mutian sangat setuju dengan idenya itu. Begitu juga dengan semua orang di sana. Tak lama setelah itu, Fang Ji dan Shao Zi tiba di desa Fulu. Sama seperti yang lainnya, Shao Zi sangat terkejut melihat desa tempatnya lahir telah hancur berkeping-keping. Mutian terlihat memberikan penghormatan terakhir di makam kakek dan neneknya. Shao Zi juga datang ke sana dan sangat bersedih setelah mengetahui kakek nenek mereka telah meninggal. Singkatnya, kini semua orang dikumpulkan dari kelompok manusia, iblis, dan siluman. Mutian lalu memberikan pidato kalau ia ingin membangun kembali desa Fulu supaya mereka semua bisa hidup berdampingan. Namun sesaat mereka berdebat mengenai sebuah nama yang cocok untuk desa itu. Akhirnya, voting suara diadakan. Terdapat 4 buah kendi yang masing-masing nama yang cocok untuk desa tersebut. Setelah polling suara selesai, terlihat nama desa Fulu yang memiliki suara terbanyak. Maka diputuskanlah desa itu tetap memakai nama desa yang lama. Dan setelah itu semua orang mulai bekerja sama untuk membangun rumah, taman, dan tempat-tempat lainnya demi membangun desa Fulu kembali. 哎，走开，走开！老于头，俗话说得好。Akhirnya, Sugiono memberikan usul kalau Mutian harus membuat sebuah tembok pertahanan yang berguna apabila sekte Tianlan datang menyerang, mereka telah siap siaga untuk melawan. Mutian lalu memanggil Tetuayan dan meminta untuk mengumpulkan beberapa orang dalam membuat tembok pertahanan. Di lain tempat, Lingxi secara diam-diam kembali ke desa Dahan untuk sekedar minum arak. Akibat galau memikirkan Renzi yang saat ini hilang kabar dan entah kemana.
Setelah itu ia mendatangi orang-orang yang sedang berkerumun. Ia sangat terkejut saat melihat wajah Mutian dan wajahnya terpampang jelas dan dicap sebagai buronan. Menyadari semuanya ini merupakan perangkap dari Shibo, ia pun mencoba mengirim pesan kepada Renzi. Mau sampai atau tidak, yang terpenting ia tetap mengirimnya. Namun sayang, keberadaannya telah ketahuan oleh Lukman. Sementara itu, Renzi dan Yulei sedang berada di sebuah kedai. Kini mereka bekerja sama untuk bisa menemukan keberadaan Mutian. Sesaat, pesan dari Lingxi berhasil sampai kepadanya, yang mengabarkan kalau Mutian saat ini berada di desa Fulu. Renzi segera membalas pesan tersebut kalau ia berada di desa Dahan dan akan segera pergi ke sana. Sementara itu, Lingxi akhirnya berhasil ditangkap oleh Lukman dan segera dibawa untuk menghadap kepada Zhu. Di sana, Zhu menuduh kalau Mutian yang membuat Renzi celaka dan terbunuh, tanpa ia sadar kalau Renzi saat ini masih hidup. Lingxi menepis semua tuduhan tersebut. Ia bersama Mutian selalu bersama-sama dan bagaimana mungkin Mutian yang melakukannya. Ia justru menyalahkan Zhu yang telah membunuh semua warga desa Fulu dan menghancurkan desa itu. Zhu menjadi sangat terkejut kenapa bisa Lingxi mengetahuinya. Lingxi lalu dibawa untuk dipenjara. Keberadaan Renzi akhirnya diketahui oleh Zhu dan Lukman. Alhasil, ia pun dibawa kembali oleh mereka berdua. Tepat di saat itu juga, Yulei datang ke sana dan ingin membawa Renzi pergi. Lingxi dan Zimo juga datang tepat waktu. Zhu yang melihat semuanya ini menuduh mereka sebagai pengkhianat yang telah bekerja sama dengan iblis. Zhuang datang ke tempat itu dan menyuruh mereka untuk segera pergi. Zhu yang mencoba menyerang dengan mudah dikalahkan oleh Zhuang. Namun kejinya, ia tidak segan-segan menjadikan murid-murid di sana sebagai tamengnya untuk melindungi dirinya. Renzi yang melihat itu segera kembali untuk meminta Zhuang berhenti. Namun naas dari belakang, ia justru diserang oleh Zhu hingga sekarat. Zhuang yang tidak terima menyerang balik dan juga membuat Zhu terluka parah. Zhu lalu mencoba kabur dari sana, namun ia dikejar oleh Zimo yang ingin membunuhnya. Namun sayang, adik Zimo tiba-tiba berada di sana karena secara diam-diam ia telah turun ke bumi untuk mencarinya. Zhu memanfaatkan kesempatan untuk menyandera adiknya supaya bisa kabur. Singkatnya, Zhu menemui Shibo dan mengaku kalau ia telah membunuh Renzi. Sontak, Shibo menjadi sangat murka karena Renzi adalah keponakannya yang kelak akan ia jadikan pemimpin sekte Tianlan. Untung saja nyawa Renzi bisa diselamatkan oleh Zhuang, dan Zhuang meminta mereka untuk menjaganya sementara waktu. Kembali ke Zhu, di sana Shibo sangat ingin membunuhnya, namun ia tak bisa melakukan hal itu dikarenakan Zhu telah banyak membuat jasa untuknya. Sesaat, racun iblis kembali kambuh di tangan kirinya. Lalu setelah itu, Shibo memberikan informasi kalau Renzi saat ini telah meninggal akibat kecelakaan. Bambang yang mendengarkan hal itu berpura-pura syok dan terkejut. Ia pun lalu dibawa kembali ke kamarnya. Laoye. Sesaat Bambang berkata kepada Ding kalau Renzi masih hidup. Dan ia hanya berpura-pura terkejut saja di hadapan Shibo, agar kelak ia bisa bebas keluar masuk menjadi Zhuang. Karena saat ini Shibo mengira ia sedang sakit di kamar. Ia lalu meminta Ding untuk menyegel kamar tersebut dan melarang siapapun untuk masuk ke dalam.
Sementara di tempat lain, Zimo memohon kepada Sibo untuk melepaskan adiknya yang disandera. Sibo menjawab, ia tidak akan menyakiti adiknya, asalkan Zimo mau menuruti segala perintahnya. Zimo mau tidak mau mengiyakan perintah Sibo demi keselamatan adiknya saat ini. 子墨知错了，是不想看见人质那样枉死。人质是不会枉死的。在风声， 子墨明白。 Mutian akhirnya bertemu dengan Yulei. Karena mereka sudah sepasang suami istri, Mutian mempersiapkan sebuah kamar dengan dekorasi yang sangat romantis. 你要干嘛？放开我！ Yulei yang mengira dirinya akan dimantap-mantap oleh Mutian, justru Mutian tidak melakukan hal itu. Yulei yang sudah berharap lebih menjadi kesal dan langsung memukulnya keluar kamar. Di tempat lain, Renzi saat ini telah terbangun dari pingsannya. Ia pun sangat terkejut karena di tempat itu banyak sekali iblis dan siluman. Ia pun bersiap untuk menyerang, namun untungnya dihentikan oleh Lingxi. Sambil menjelaskan tempat itu adalah desa Fulu. Manusia, iblis, dan siluman hidup berdampingan di desa itu. Dan Renzi tidak perlu takut. Lalu setelah itu, Mutian mengajak Renzi ke sebuah tempat yang dimana ia ingin mengajaknya untuk mengintip wanita sedang mandi yang pernah mereka lakukan waktu itu. Renzi menjawab kalau waktu itu ia tidak berniat mengajak Mutian untuk mengintip wanita mandi. Dan semuanya itu merupakan kecelakaan. Ia pun menolak dan hendak pergi dari sana. Namun Mutian terus menahannya dan berjanji kali ini mereka tidak akan ketahuan. Dikira Lingxi yang sedang mandi, ternyata Jindin beserta Shaozi. 我都看林夕洗澡，我是要对他负责任的。哎，这个看了你也娶不了的。对呀，哎呀，你就看一眼，就一眼，你看。 Melihat hal tersebut, Mutian justru tidak jadi mengintip karena bagaimanapun juga Shaozi adalah adiknya. Ia pun mengajak Renzi pergi dari sana. Namun apesnya, Lingxi tiba-tiba datang ke sana dan menyadari perbuatan mereka. Tentu saja Lingxi menjadi marah kepada mereka yang dianggap mata keranjang. Di malam harinya, Zhuang menghampiri Zimo. Di sana, Zhuang akan membantu Zimo untuk menyelamatkan adiknya yang kini disandera oleh Sibo. Ia pun memberikan sebuah jimat dan Zimo harus meletakkan jimat tersebut di tengah-tengah lapangan kalau mau adiknya selamat. Di waktu bersamaan, Sibo terus menyerap energi dari adik Zimo yang merupakan iblis. Ia mempergunakan energi tersebut untuk meredakan racun iblis di tangan kanannya. Ternyata jimat yang diletakkan oleh Zimo sebelumnya berubah menjadi sebuah cermin yang ditemukan oleh Lukman beserta para murid lainnya. Mereka terkejut saat melihat seseorang sedang menyerap energi salah satu bocah iblis di dalam kamar Sibo. Tak lama kemudian, Bambang bersama tetua lainnya datang ke sana dan melihat hal tersebut. Mengira terjadi apa-apa kepada Sibo, mereka pun segera pergi ke lokasi. Zhu yang mengintip dari kejauhan segera melapor kepada Sibo kalau tindakannya yang menyerap energi seorang iblis telah diketahui. Namun orang-orang tidak tahu kalau itu perbuatan Sibo. Demi reputasi dan rahasia Sibo tidak terbongkar, Zhu lalu berinisiatif untuk berpura-pura menjadi pengkhianat dan menyerangnya, supaya orang-orang tidak curiga kepada Sibo. 师兄， Singkatnya, Zhu saat ini hendak dihukum mati atas perbuatannya. Sibo tidak bisa melakukan apa-apa dan tidak bisa membelanya, yang pada akhirnya Zhu tewas dibunuh sebagai hukuman.
Sesaat, Sibo mengingat masa lalu saat bersama dengan Zhu, yang merupakan satu-satunya orang kepercayaan yang setia kepadanya. Setelah itu, Bambang mengembalikan cermin tersebut dan merasa heran kenapa bisa berada di luar. Sibo curiga kalau semuanya ini ulah dari Zhuang, pria bertopeng, dan ia akan membuat perhitungan kepadanya. Bambang di sana hanya diam tanpa Sibo ketahui Zhuang merupakan Bambang. Di desa Fulu, Mutian mengumpulkan semua orang, yang dimana ia ingin menyuruh mereka segera meninggalkan desa tersebut, karena menurut informasi, sekte Tianlan sebentar lagi akan datang menyerang. Namun semua orang tidak mau meninggalkan desa Fulu, dan siap berperang. Mutian lalu mengadakan polling suara. Namun sayang, semua orang memilih untuk tetap tinggal, dan hanya Mutian yang memilih untuk pergi. Melihat tekad kuat yang dimiliki mereka, Mutian memutuskan untuk menjadi pemimpin mereka dalam melawan sekte Tianlan. Sementara itu, Mutian menyuruh Tetuayan, Sugiono, dan semua iblis lainnya untuk pergi ke perbatasan dalam mengawasi pergerakan sekte Tianlan apabila datang menyerang. Di malam harinya, Lingxi membawa Renzi dan menyuruhnya untuk kembali ke sekte Tianlan, karena apabila Sibo melihatnya berada di desa Fulu, maka urusannya akan bertambah kacau. Renzi awalnya tidak mau pergi, dan ia ingin tetap berada di sana. Dan apabila Sibo datang, ia akan membujuk pamannya tersebut untuk menghentikan serangan. Namun Lingxi terus memaksanya pergi, karena tidak mungkin Sibo bisa dibujuk olehnya. Sesaat, Renzi memberikan sebuah pelakat kepadanya, yang dimana pelakat itu kelak akan berguna. Namun kita belum diceritakan kegunaan dari barang tersebut. Sesampainya di sekte Tianlan, Renzi berusaha meminta pamannya untuk menghentikan serangan. Karena desa Fulu semuanya orang baik, bukanlah orang jahat. Terlebih lagi, terdapat manusia yang tinggal di sana. Apabila tetap menyerang, maka akan banyak nyawa yang tidak bersalah akan tewas. Sibo menjawab ia tidak peduli. Semua orang-orang itu adalah pengikut Mutian, dan Mutian adalah Raja Iblis. Ia sudah membulatkan tekad dan tidak satupun orang yang bisa menghentikannya saat ini. Dapo, 你没事吧？ 你爹病重，我信您。 Di desa Fulu, Lingxi saat ini sedang dimarahi oleh mereka semua akibat melepaskan Renzi. Karena apabila Renzi berada di desa Fulu, maka sekte Tianlan tidak akan menyerang mereka. 现在不是起内讧的时候，我们应该考。也好。既然， Lalu keesokan harinya, Sibo telah mempersiapkan semua murid untuk turun berperang. Renzi terus meminta pamannya untuk tidak membunuh orang-orang desa Fulu. Sibo berjanji tidak akan membunuh, asalkan Zhuang menampakkan diri dan mau menemuinya, karena ia sangat ingin sekali bertemu dengannya. 鹿城里全是些无辜的百姓，福禄城的百姓，我是绝对不会。 Lalu singkatnya, Sibo melepaskan jutaan burung gagak dan menyerang seluruh orang-orang di desa Fulu tanpa ampun. Sibo juga berteriak untuk meminta Zhuang segera keluar menemuinya. Kalau tidak, ia akan menghabisi semua orang di desa tersebut. Di waktu bersamaan, Mutian meminta Zhuang untuk segera pergi, karena saat ini Sibo hanya menginginkan Zhuang. Tentu saja Zhuang tidak mau pergi dan akan menemui Sibo demi keselamatan semua orang. Secara diam-diam dari belakang, Mutian lalu menyerangnya dan membuatnya pingsan.
karena ia tidak ingin Zhuang sampai celaka. Sudah cukup bantuannya selama ini, dan sisanya Mutian akan berjuang sendiri menggunakan kemampuannya tanpa pertolongannya lagi. Sesaat ia yang sejak dulu penasaran akan wajah Zhuang hendak melepaskan topeng tersebut. Namun sayang usahanya sia-sia karena topeng tersebut tidak bisa dilepaskan. 你这破脸值多少钱呀？看了。 Sementara di tempat lain, Shibo menunggu kedatangan Zhuang. Lalu datanglah Zhuang ke sana, yang tak lain adalah Mutian yang sedang menyamar. Tidak hanya satu, tetapi ada 2 orang Zhuang. Mutian menyadari orang itu adalah Renzi, yang juga ikut menyamar. Alhasil mereka berdua pun bertarung di sana. 跟我在这玩什么狸猫换太子？认出我的，一起偷看姑娘洗澡的交情，我能认不？他也不会把我怎么样的。我也不能成百姓，你背负的责任比我重。呀，我们也分不清到底杀谁留谁。 Shibo menjadi kesal karena dirinya dipermainkan. Lalu ia pun menyerang mereka berdua yang menyebabkan Renzi terluka. Shibo meminta para murid untuk membawa Renzi kembali. Sedangkan Mutian yang juga terluka berhasil kabur dari sana. Karena Zhuang tidak datang menemuinya, Shibo tidak segan-segan kembali menyerang. Bahkan tanah daratan di desa Fulu juga ia terbangkan ke langit, supaya tidak ada satupun orang yang bisa kabur dari desa tersebut. Sementara itu Mutian yang berhasil diselamatkan oleh Yulei masih terbaring lemah. Melihatnya seperti itu, Yulei berjanji akan membalaskan dendamnya kepada Shibo. Lalu setelah itu, terlihat Lingxi mendatangi markas sekte Tianlan untuk menemui Shibo. Di sana ia hendak memberikan bunga anggrek ungu kepadanya, asalkan tidak menyerang desa Fulu. Ternyata orang itu adalah Yulei yang sedang menyamar dan langsung menyerangnya. Menyadari tangan milik Shibo terkena racun iblis, Yulei berjanji akan menyembuhkannya. Namun dengan satu syarat. Mereka pun lalu keluar. Dan Shibo berjanji akan menghentikan serangannya, asalkan Yulei mengobati racun iblis di tangannya tersebut. Yulei lalu memberikan sebuah tanaman yang bisa menyembuhkan racunnya itu, namun tidak 100%. Setelah memberikan tumbuhan itu, Shibo berkhianat dan menyerangnya dari belakang, yang membuat Yulei terluka dan terjatuh ke jurang. Alhasil, ia kembali menyerang desa Fulu tanpa belas kasihan sedikit pun. Semua orang di desa itu berusaha untuk menyelamatkan diri, dan tidak sedikit banyak dari mereka tewas terbunuh. Sesaat Mutian melihat salah satu sahabatnya tewas di sana. Tak lama setelah itu, Yulei sangat bersedih saat melihat Jindin yang mengorbankan nyawanya untuk dirinya. Ia pun membawa Jindin kepada Tetua Yan. Sontak ayah Jindin sangat bersedih melihat anak wanitanya telah tewas terbunuh. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanan dan bersembunyi di sebuah goa. Mutian sekuat tenaga menahan goa tersebut agar tidak runtuh. Namun ia tidak bisa menahan begitu lama dan menyuruh mereka semua untuk pergi. Sementara ia akan menahan goa itu. Tetua Yan lalu menolaknya dan menggantikan posisinya menahan goa tersebut.
ia ikhlas apabila terbunuh demi keselamatan semua orang. Sementara itu, di dunia iblis, Daji bersama Lisan diserang oleh sekelompok iblis yang tidak dikenal. Tak lama kemudian, Sugiono datang ke sana dan membantu mereka berdua. Jindan memberikan hormat terakhir kepada ayahnya sebelum pergi dari sana. Dan pada akhirnya, Tetua Yan tewas terbunuh akibat ditimpa goa tersebut. Kembali ke Daji, ia menuduh Tetua Li dan kedua tetua lainnya yang menyuruh sekelompok orang untuk membunuhnya. Lisan juga tahu kalau sekelompok iblis tadi yang menyerang mereka merupakan anak buah dari para tetua itu. Tetua Li di sana menyangkal tuduhan mereka karena tidak adanya bukti yang kuat kalau ia yang melakukannya. Terlihat, Zhuang berusaha untuk menghentikan kehancuran desa Fulu. Ia tidak akan membiarkan Shibo semakin semena-mena. Sementara itu, Mutian bersama yang lainnya telah ditangkap oleh para murid sekte Tianlan yang membuat mereka tidak bisa kabur lagi. 反正埋在一起，就是委屈了林听什么呀？女人就是比男。 Zhuang lalu menggunakan kayu sakti yang ternyata selama ini berada di tangannya. Ia pun mengaktifkan kekuatan dari kayu sakti tersebut, yang dimana semua orang langsung merasakan kekuatan kayu sakti yang kini telah bangkit kembali. Semua murid sekte Tianlan seketika terlempar ke udara. Begitu juga dengan Shibo yang menyadari betapa dahsyatnya kekuatan kayu sakti. Ia pun menjadi sangat senang dan mencari siapa yang memegang kayu sakti tersebut. Bahkan di dunia iblis seketika menjadi bergetar. Sedangkan di dunia langit, para dewa langsung menyadarinya. Usaha Zhuang tidak sia-sia. Desa Fulu kini berhasil diselamatkan. Namun, resiko yang ia terima, Zhuang menjadi sekarat dan kehabisan energi. Tak selang beberapa lama kemudian, Shibo datang ke sana. Namun ia terlambat karena kayu sakti sudah dibawa pergi. Ia pun menjadi kesal dan lagi-lagi gagal untuk mendapatkannya. Akibat kayu sakti telah aktif, Mutian kini terbawa ke dalam dimensi sekitar 18 tahun yang lalu. Terlihat manusia dan iblis sedang berperang satu sama lain. Mutian melihat teman-teman iblisnya. Namun di masa lalu, mereka semua tidak mengenal Mutian. Karena bagaimanapun juga, Mutian belum lahir. Lalu datang seorang wanita cantik yang membuat Mutian suka kepadanya. Tanpa ia sadari, wanita itu merupakan ibu kandungnya, yang bernama Mu Ziling. 这不是你们该来的地方，快走！ 一
亲切，好熟悉。 Setelah itu, mereka bertiga melihat air dan menyadari kalau tempat tersebut merupakan masa lalu. Yulei berkata, wanita yang mereka temui tadi merupakan ibunya Mutian. Kemungkinan akibat kayu sakti telah aktif, mereka bisa berada ke dalam dimensi tersebut. Mutian merasa senang karena bisa melihat ibunya. Ia pun pergi dari sana untuk melihatnya sekali lagi. Sementara di masa saat ini, Lukman mencuri obat yang biasa digunakan oleh Bambang. Sibo menciumnya dan menyadari obat itu digunakan untuk luka dalam. Akhirnya ia sadar Zuang adalah Bambang. Namun saat ini ia memilih diam terlebih dahulu dan tidak membuat pergerakan. Karena bagaimanapun juga ia masih terluka dan apabila ia terlibat duel, maka dipastikan ia akan kalah. Sementara itu, Ading yang membuat obat melihat obat di sana telah menghilang. Ia lalu melaporkan kepada Bambang yang seketika Bambang menyadari kalau identitasnya sebagai Zuang pasti sudah diketahui oleh Sibo. Ading mengajaknya pergi, namun Bambang menolak. Sibo tidak memiliki kemampuan untuk menyerangnya. Ia saat ini akan berpura-pura yang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Daji mengumpulkan beberapa pasukan iblis untuk turun ke bumi. Mereka diberi perintah untuk menemukan keberadaan Mutian sekaligus kayu sakti. Mereka tidak boleh kembali sebelum menyelesaikan tugas tersebut. Ternyata Muziling menemui Sibo, yang dimana adegan ini pernah kita lihat di awal video, di mana Sibo menyerang Muziling untuk merebut kayu sakti dari tangannya. Sibo hanya berpura-pura mencintainya supaya bisa mendapatkan kayu sakti, karena tidak mungkin ia mencintai seorang iblis sedangkan ia sendiri adalah manusia. Muziling berhasil mempertahankan kayu sakti yang membuat mereka terjatuh dari jurang. Mutian yang melihat semuanya itu mencoba turun gunung dan mencari jasad ibunya. Di waktu bersamaan, Bambang datang ke sana dan melihat Sibo bersama Muziling terjatuh ke jurang. Kembali ke masa sekarang. Secara tiba-tiba, Zuang menemui sang raja. Di sana ia ingin mengajaknya bekerja sama dalam membunuh Sibo. Sang raja yang memang tidak suka kepada Sibo menyetujui kerjasama tersebut. Zuang lalu menunjukkan kayu sakti, senjata yang bisa membuat mereka membunuh Sibo. Sesaat, wanita yang tidur dengan sang raja merupakan siluman ular, dan ia pun mendengarkan semua pembicaraan mereka. Singkat cerita, Mutian berhasil menemukan ibunya dalam kondisi sekarat, dan segera membawanya pergi dari sana, karena terlihat jelas burung merpati pengawas milik Sibo sedang mencari keberadaan Muziling. Di istana sekte Tianlan, Sibo mengajak mereka untuk minum bersama. Lalu datanglah beberapa murid yang membawa adik Zimo ke sana. Melihat adiknya, Zimo tidak bisa berkata apa-apa. Karena bocah itu adalah iblis, Sibo memberikan perintah kepada Renzi untuk membunuhnya. Zimo semakin khawatir dan memohon untuk tidak membunuh bocah tersebut dengan alasan meskipun iblis, bocah itu tidaklah kuat dan cukup dipenjara saja dan tidak usah dibunuh. Renzi setuju dengan perkataannya itu. Namun siapa sangka bocah itu seketika hendak menyerang Sibo. Sibo lalu dengan sengaja menggerakkan pedang yang dipegang oleh Renzi yang membuat bocah tersebut tewas terbunuh.
Zimo tidak bisa berkata apa-apa selain menangis. Karena apabila mengaku bocah itu adalah adiknya, maka identitasnya sebagai iblis akan ketahuan. Renzi yang melihatnya menangis lalu bertanya ada apa sebenarnya. Zimo segera pergi dari sana, namun Renzi terus mengikutinya dari belakang. Mulai dari sinilah ia mengaku kalau ia adalah iblis dan bocah yang dibunuh oleh Renzi tadi merupakan adik laki-lakinya. Tentu saja hal tersebut membuat Renzi sangat terkejut. Kembali ke masa lalu. Terlihat Bambang berusaha memberikan energinya kepada Muziling agar bisa pulih. Namun usahanya sia-sia akibat luka dalam Muziling terlalu parah. Mutian yang mendengarkan hal tersebut menjadi khawatir akan keselamatan ibunya. Sedangkan Zimo saat ini mengubur jasad adiknya, dan kini ia seorang diri dan tidak memiliki siapa-siapa lagi. Demi menebus kesalahan, Renzi berjanji akan berada di sisinya apapun yang terjadi. Mendengarkan hal itu, Zimo menjadi sangat senang. Muziling saat ini telah sadar namun dalam kondisi sekarat. Mutian memberikan ia makanan dan berperilaku baik kepadanya. Sesaat, Muziling bertanya ia berasal dari mana. Namun, Mutian mengaku ia hanya numpang lewat dan melihat Muziling dalam kondisi sekarat. Makanya ia datang membantu. Muziling sangat berterima kasih atas kebaikannya. Tanpa ia ketahui, orang di hadapannya saat ini merupakan anaknya dari masa depan. Lalu setelah itu, pasukan sekte Tianlan datang mencari keberadaan Muziling. Mereka yang melihat itu segera pergi untuk membawa Muziling kembali ke dunia iblis. Bambang senantiasa membantunya, karena bagaimanapun juga ia bersama Muziling merupakan sahabat. Lalu terlihat pasukan bangsa iblis akhirnya datang ke sana. Adegan inilah yang memperlihatkan bangsa iblis berperang melawan manusia. Melihat bangsa iblis bertarung mati-matian, Muziling menggunakan sisa tenaganya yang ia miliki untuk membantu. Mutian membawa Muziling ke tempat yang lebih aman, sambil disusul oleh Bambang. Di sana Muziling sudah tidak bisa bertahan lagi dan menyerahkan kayu sakti itu kepada Bambang untuk dijaga, jangan sampai jatuh ke tangan Sibo. Dari sinilah kita mengetahui kalau Muziling menggunakan darahnya bersama dengan darah milik Bambang untuk menciptakan seorang anak, yang dimana Muziling tidak ingin mati tanpa memiliki keturunan. Menggunakan kayu sakti itu, sekaligus darah mereka berdua, terciptalah seorang anak laki-laki yang lalu diberikan segel iblis di tubuhnya, yang tak lain itu adalah Mutian kecil.
Muziling lalu mentransfer semua kekuatannya ke dalam tubuh Mutian. Namun, selama segel itu tidak hancur, maka Mutian tidak bisa menggunakan kekuatan itu. Bambang lalu dipinta untuk menjaga anak tersebut dan membesarkannya. Mutian akhirnya tahu, Zuwang, pria bertopeng, adalah Bambang. Portal dimensi lalu terbuka. Mutian, Yulei, beserta Lingxi terhisap keluar dari dimensi tersebut dan kembali ke masa depan. Singkatnya, utusan dari raja menemui Sibo dan mengundangnya untuk datang ke istana kerajaan. Mendapatkan undangan itu, ia lalu menemui Bambang dan mengajaknya pergi ke sana. Bambang menerima ajakannya karena tubuhnya saat ini sedikit lebih membaik dan siap menemaninya. Setelah itu, Bambang memerintahkan Ading untuk terus mengawasi pergerakan Mutian dan harus menjaga keselamatannya. Ia tidak ingin Mutian celaka karena ia hendak pergi dengan Sibo dan sulit baginya untuk berubah menjadi Zuwang. Di lain sisi, Mutian dan kawan-kawan telah kembali dan berada di desa Fulu. Jindan datang menemuinya dan mengajak mereka untuk melihat para warga yang berhasil selamat. Di sana semua warga berterima kasih kepadanya karena sudah mau menyelamatkan nyawa mereka. Mutian berjanji akan mengakhiri semua masalah saat ini dan membuat kedamaian agar manusia, iblis, dan siluman bisa berdampingan tanpa adanya perang. Lalu keesokan harinya, Mutian tak sengaja bertemu dengan Melati. Melihat mereka berempat yang tidak jelas mau kemana, Melati mengajaknya pergi bersama-sama. Lalu di malam hari, mereka semua pun beristirahat. Di sini, Yulei memiliki feeling kalau Melati sedang merencanakan sesuatu hal kepada mereka. Lingxi menjawab tidak mungkin Melati melakukan hal itu, karena mereka adalah teman. Ternyata dugaannya benar. Mereka yang makan di sana sesaat menjadi pingsan. Yulei yang melihat hal tersebut juga dibuat pingsan oleh Melati dan membawa mereka berempat ke dalam suku siluman. Mutian lalu bertanya kenapa mereka menangkapnya. Jiyu menjawab, ia ingin menyerahkan Mutian kepada Sibo supaya ia mendapatkan jasa dan suku siluman tetap aman. Namun apabila Mutian mau melakukan satu perintah darinya, maka ia akan melepaskannya. Karena merasa penasaran, Mutian bertanya apa syarat tersebut. Jiyu berkata Mutian harus menikah dengan Melati. Dengan begitu, siluman dan iblis memiliki aliansi dan ia menjadi merasa tenang apabila suatu saat nanti suku siluman terjadi apa-apa. Yang pastinya bangsa iblis akan datang menolong mereka. Lalu mereka berempat dimasukkan ke dalam kamar dan Mutian diberikan waktu 1 jam untuk berpikir. Mutian tidak mungkin melakukan hal itu karena ia telah menikah dengan Yulei. Sementara Yulei mengancamnya apabila menikahi Melati, maka ia akan membunuhnya. Lalu timbullah satu ide. Mutian meminta Yulei untuk mengubah penampilan Jindan agar terlihat seperti dirinya. Dengan begitu, Jindan yang akan menikah dengan Melati. Jindan tentu saja sangat setuju karena ia sangat menyukai Melati. Singkat cerita, pernikahan pun hendak dilangsungkan. Jiyu membiarkan mereka bertiga pergi, sedangkan Mutian harus tetap berada di suku siluman. Bahkan, Jiyu juga memberikan akses jalan tembus supaya mereka bisa sampai ke kota Qinzhou. Pernikahan lalu dilaksanakan, dan mereka telah resmi menjadi sepasang suami istri. Jiyu memerintahkan untuk segera melakukan malam pertama hari itu juga, karena ia ingin memiliki keturunan dari Raja Iblis. Saat berada di kamar, Melati sangat beringas dan hendak memperkaos Mutian. Karena ternyata sedari awal, Melati sangat menyukainya.
Namun apesnya di sini, penyamaran Jindan ketahuan. Melati menjadi sangat murka kalau pria di depannya bukanlah Mutian. Alhasil, Jindan diikat dan hendak dibunuh oleh Melati. Namun hal itu dihentikan oleh Jiu, karena kalau sampai Mutian mengetahui mereka membunuhnya, besar kemungkinan Mutian akan menjadi murka kepada suku siluman. Ia pun berkata, mereka harus pergi ke kota Kinzo untuk menyusul Mutian.